Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Nuansa Lombok Malam edisi 6 Februari 2015 kembali menjumpai Anda. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Kaslami, berikut informasi yang pertama. Ya pemirsa, setelah maraton melakukan penyelidikan terhadap kasus pembobolan Sekolah Dasar Negeri 1 Kuripan Timur, Polsek Kediri akhirnya berhasil menangkap pelaku pencurian. Pelaku inisial J, umur 26 tahun, warga Kuripan Selatan, ditangkap di rumahnya jam 4.30 dengan barang bukti senjata api rakitan lengkap dengan pelurunya. Sementara pelaku sendiri mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah mendapat laporan dari SDN 1 Kuripan Timur terkait kasus pencurian yang terjadi di sekolahnya, Kepolisian Sektor Kediri langsung bergerak cepat. Unit Reskrim Polsek setempat berhasil mengidentifikasi pelaku pencurian, kemudian langsung melakukan penangkapan. Pelaku berinisial J, umur 26 tahun, warga Kuripan Selatan akhirnya ditangkap di rumahnya pada pukul 16.30 sore kemarin. Bersama pelaku, polisi berhasil mengamankan kompor gas, gitar, tabung gas LPG, dan kipas angin hasil curiannya. Selain barang-barang curiannya, ikut diamankan bersama pelaku sepucuk senjata api rakitan lengkap dengan pelurunya. Dikembangkan oleh anggota dan perintahkan, takut nanti kalau lari kan. Jadi secepatnya saya perintahkan Kanit Reskrim Polsek Kediri beserta anggota Osnar untuk mengambil langkah penangkapan terhadap yang bersangkutan. Kemudian dapat ditangkap di belakang rumahnya di salah satu sawah dengan barang bukti yang ditemukan di atap rumah. Barang bukti yang dicuri di SD Negeri 1 Kuripan Timur, yaitu berupa kipas angin, 1 buah kipas angin, kemudian kompor gas beserta selang dan tabung, kemudian 2 buah gitar. Nah, dari penggeledahan itu ditemukan juga barang bukti berupa senpi rakitan. Proses penangkapan sendiri jelas Kapolsek Kediri itu berjalan lancar. Tidak ada perlawanan dari pelaku yang sudah diincar karena diduga memiliki komplotan dalam menjalankan aksinya. Mengingat pelaku memiliki berbagai jenis alat-alat yang biasa digunakan untuk mencuri seperti kunci letter T yang ditemukan di sepeda motornya. Sementara itu dalam pemeriksaannya, pelaku yang baru berkeluarga itu mengaku mencuri karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sementara senjata api yang ikut diamankan bersamanya diakui sebagai pemberian teman yang biasa dipergunakannya untuk keperluan pertanian. Iya. Sama siapa? Sendiri. Tidak ada teman lainmu? Untuk apa kamu ngambil barang ini? Belanja. Belanja. Kamu udah berkeluarga? Ya. Sudah berkeluarga? Iya. Sudah punya anak belum? Punya 2, tapi mati 1. Oh, 2, mati 1. Tinggal di mana kamu? Di Batu Banteng. Oh, asli Batu Banteng. Iya. Nah, ada nggak kira-kira temanmu? Kamu dapat dari mana senjata api itu? Dari Gading. Dari Gading. Sebelumnya, Polres Lombok Barat telah menghimbau masyarakat Lombok Barat yang saat ini memiliki senjata api rakitan berpeluru kelereng untuk diserahkan secara sukarela kepada pihaknya. Hal itu dilakukan mengingat senjata api rakitan itu terindikasi kerap dijadikan alat untuk melakukan tindak kriminal. Dengan ditemukannya senjata api rakitan itu, menambah daftar panjang penyalahgunaan senjata api rakitan yang harus diberikan perhatian serius oleh pihak kepolisian. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat. Dengan keterbatasan lahan terbuka hijau di Kota Mataram, pemerintah Kota Mataram mewacanakan lahan rumah sakit Provinsi NTB akan dijadikan ruang terbuka hijau. Selain untuk menambah presentase jumlah ruang terbuka hijau di Kota Mataram, wacana ini juga telah disetujui oleh Gubernur NTB M. Zainul Majdi. Minimnya ruang terbuka hijau di Kota Mataram menjadi persoalan yang acap kali membuat miris.
dengan kondisi pembangunan yang begitu pesat dan populasi penduduk yang semakin meningkat. Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menerangkan, dirinya sangat mengapresiasi Gubernur NTB M. Zainul Majdi yang telah memberikan atensinya serta memberikan sambutan positif terhadap wacana pemerintah Kota Mataram untuk memanfaatkan lahan Rumah Sakit Provinsi NTB menjadi ruang terbuka hijau. Selain menjadi harapan masyarakat, dengan menambah persentase ruang terbuka hijau di Kota Mataram, memberikan dampak positif terhadap kualitas Kota Mataram agar lebih layak untuk dihuni masyarakat. Kami gitu ya, kami menyampaikan ucapan terima kasih besar-besarnya kepada Pak Pemerintah Provinsi, dalam hal ini Pak Gubernur, yang memberikan atensi terhadap apa yang menjadi harapan. Tentu ini menjadi harapan masyarakat Kota Mataram gitu. Dengan keterbatasan ruang terbuka hijau yang kita miliki, tentu ini akan secara secara formal itu juga menjadi akan bisa menambah untuk persyaratan persentase ruang terbuka hijau kita di Kota Mataram di satu sisi, dan di sisi lain ini akan memberikan dampak terhadap kualitas kota kita supaya bisa lebih layak ya untuk dihuni gitu ya. Karena emisi karbon yang semakin tinggi akibat dari polusi kendaraan juga menjadi salah satu penyebab pentingnya green open space atau ruang terbuka hijau di Kota Mataram. Dengan menambah jumlah ruang terbuka hijau ini, nantinya bisa menjadikan Kota Mataram dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan iklim. Mohan menambahkan, Pemkot Mataram akan segera mempersiapkan program perencanaan pemanfaatan lahan RSUP NTB itu menjadi ruang terbuka hijau, seperti harapan dari masyarakat disebabkan keterbatasan ruang terbuka hijau yang dimiliki Kota Mataram. Tim Liputan Lombok TV Mataram. Pedagang pakaian bekas di Pasar Karangsukun Mataram memprotes keras kebijakan Kementerian Perdagangan dalam hal larangan impor pakaian bekas. Pasalnya, larangan tersebut dinilai akan mematikan mata pencarian mereka yang sudah lama digeluti. Kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor pakaian bekas disesalkan oleh sejumlah pedagang pakaian bekas yang ada di wilayah Kota Mataram. Bahkan dampaknya sudah begitu terasa bagi para pedagang. Tidak hanya terkait larangan, namun juga isu adanya bakteri berbahaya yang dapat menularkan HIV/AIDS. Kini para pedagang pakaian bekas merasakan pelanggan turun lebih dari 50%, seperti dialami para pedagang pakaian bekas di Jalan Kaliberantas Karangsukun, Kota Mataram. Jika sebelumnya satu toko bisa mendapatkan 350.000 hingga 500.000 per hari, namun kini hanya di kisaran 100.000 sampai 250 rupiah per hari. Dirugikan banget, orang kita kan cari makan di sini, kita juga mau biaya sekolah di sini. Kalau dilarang kita mau cari uang di mana? Di sini kan nggak ada lapangan kerja. Hal ini juga terlihat dari sepinya pembeli yang biasa menjadi tempat yang sangat diminati karena harganya yang relatif murah. Namun dari sejak pemerintah mengeluarkan larangan impor pakaian bekas serta isu adanya bakteri berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS, omset penjualan mereka pun menurun drastis. Para pedagang berharap agar larangan tersebut dapat dihentikan agar aktivitas jual beli tetap bisa dilakukan. Tim Liputan Lombok TV Mataram. Pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Nuansa Lombok Malam. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Mereka sudah kehilangan
masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Tahun 2014 adalah tahun penyelamatan bagi para korban penyalahguna narkoba. Korban penyalahguna narkoba lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara. Bagi korban penyalahguna narkoba, mari melakukan wajib lapor ke tempat-tempat rehabilitasi atau institusi penerima wajib lapor untuk dipulihkan dari ketergantungan narkoba. Mari kita peduli dengan sepenuh hati untuk Mataram bebas penyalahguna narkoba. Menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Mari kita awali dari diri dan keluarga kita untuk mengatakan tidak pada narkoba. Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MQ cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Gairah dan romantisme warna ungu lavender adalah inspirasi pribadi yang terbuka dan penuh inovasi. Ini Anda bukan? MQ merubah yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Malam. Pemirsa, kasus penyakit demam berdarah yang meningkat tajam di Kota Mataram dengan rentang waktu cukup singkat, yakni 1 bulan pada tahun 2015 ini menimbulkan kekhawatiran dari pemerintah Kota Mataram. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Kasus penyakit demam berdarah yang semakin meningkat, khususnya di Kota Mataram, dengan rentang waktu yang cukup singkat, yakni 1 bulan, terhitung dari bulan Januari hingga awal Februari tahun 2015 ini, berjumlah sekitar 78 kasus. Menurut Wakil Wali Kota Mataram Mohan Roliskana saat ditemui wartawan menyebut, meningkatnya kasus demam berdarah di Kota Mataram menimbulkan kekhawatiran pihaknya. Mengingat demam berdarah ini merupakan siklus 5 tahunan yang cukup sulit untuk diantisipasi, serta perlu penanganan yang intensif, sehingga dibutuhkan peran aktif dari masyarakat dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Tidak hanya masyarakat, dibutuhkan pula peran aktif dari aparat pemerintahan, seperti lurah dan camat, agar bisa menggerakkan masyarakat dalam melakukan upaya menjaga kebersihan lingkungan. Kita lakukan ya tentu preventif dulu ya, preventif paling terutama untuk menghimbau masyarakat gitu ya, untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan, itu penting ya. Kemudian terutama aparat di tingkat kecamatan dan kelurahan ya, untuk bisa melakukan menggerakkan masyarakat untuk melakukan pembersihan di lingkungan tempat tinggal mereka. Ini barangkali yang paling ya yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini gitu ya. Karena kekhawatiran saya ini siklus 5 tahunan ini belum selesai sampai di sini gitu ya. Kita khawatirkan jangan sampai nanti ada puncaknya. Kasus demam berdarah yang meningkat tajam ini selain dipengaruhi oleh siklus cuaca, juga pola hidup masyarakat yang kurang menjaga kebersihan lingkungan. Sehingga siklus 5 tahunan ini bisa terus meningkat, bahkan dikhawatirkan menjadi endemik. Dibutuhkan pengawasan dari Dinas Kesehatan agar melakukan koordinasi serta mengambil langkah preventif guna mencegah dan menanggulangi persoalan demam berdarah yang semakin meningkat menjadi 78 kasus dari sebelumnya sekitar 30 kasus.
Masyarakat pun dihimbau tetap waspada dan berperan langsung dalam mencegah penyebaran penyakit yang tak jarang memakan korban jiwa ini. Tim Liputan Lombok TV, Mataram. Kerusakan parah yang terjadi di ruas jalan pariwisata Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dikeluhkan warga setempat. Pasalnya selain mengganggu aktivitas warga, kondisi jalan rusak yang berlubang tersebut juga kerap memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Seperti inilah kondisi ruas jalan pariwisata yang ada di Dusun Montumbuh, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Akibat tak kunjung mendapat perhatian, kerusakan yang terjadi di ruas jalan yang menghubungkan Desa Meninting dengan Kecamatan Gunung Sari ini kian semakin parah. Terlebih saat memasuki musim penghujan saat ini. Ruas jalan ramai lalu lintas ini sulit untuk dilintasi, menyusul banyaknya kubangan air. Hal ini diperparah dengan adanya batang pohon yang sengaja diletakkan oleh warga di atas jalan yang berlubang. Kepala Dusun Montumbuh, Haji Iskandar, menerangkan batang pohon yang ada diletakkan di tengah jalan pariwisata ini bukan tanpa alasan, di mana keberadaan batang pohon itu diletakkan untuk mencegah adanya kendaraan yang terperosok ke dalam lubang saat melintas di jalan ini. Sebab dengan makin parahnya kerusakan jalan pariwisata yang melintas di dusunnya itu telah banyak memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Iskandar menambahkan kerusakan yang terjadi di ruas jalan pariwisata setiap tahunnya terus bertambah parah. Apalagi belum pernah sama sekali ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut. Ini kita sengaja untuk mengamankan karena sering sekali terjadi kecelakaan, sehingga untuk kita langsung punya inisiatif untuk memberikan sebuah kayak simbol sehingga pengguna-pengguna jalan itu bisa melihat bisa menghindar dari lubang. Dan untuk usulan perbaikan sendiri pihaknya sudah sering mengusulkannya melalui pemerintahan desa, tapi hingga saat ini belum ada respon. Lebih lanjut, Haji Iskandar mengungkapkan selain jalan rusak, warganya juga mengeluhkan kondisi drainase yang sudah tidak berfungsi. Tidak berfungsinya drainase itu disebut sebagai pemicu utama munculnya genangan saat hujan turun. Untuk itu pihaknya pun meminta kepada pemerintah daerah untuk segera memperbaiki kondisi kerusakan jalan pariwisata dan drainasenya guna memperlancar aktivitas warga dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Jadi kami sangat berharap untuk pemerintah daerah bisa peduli terhadap keadaan jalan ini. Apalagi jalan ini termasuk jalan mungkin daerah ya menuju ke Dusun Sandik, ke Desa Sandik, di mana Desa Sandik itu adalah tempat atau lokasi rumah Bapak Wakil Bupati. Irham Rosidi, Lombok TV, Lombok Barat. Bersama informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Selamat datang